Para calon profesional, para profesional muda, atau para profesional dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dengan saya, Justinus Wariruman, dalam acara Professional Development. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah kewajiban etis seorang karyawan kepada perusahaan. Ya. Ada beberapa kewajiban yang perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan, perlu diberikan oleh seorang karyawan kepada perusahaan. Ya. Kewajiban yang pertama itu adalah kewajiban ketaatan. Artinya para profesional muda, para calon profesional, ketaatan itu adalah sebuah sikap etis yang harus dilakukan, yang harus ditunjukkan oleh seorang karyawan kepada perusahaan. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua perintah perusahaan perlu ditaati? Itu pertanyaannya. Ya, para profesional muda, ya, ada beberapa kekecualian di mana kita tidak perlu taat kepada perintah perusahaan. Kekecualian yang pertama adalah bahwa jika perintah perusahaan itu atau pimpinan kita, ya, bertentangan dengan nilai-nilai moral yang kita anuti. Ya, sekali lagi, kita dapat tidak taat kalau, ya, perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai moral. Itu kekecualian yang pertama. Kekecualian yang kedua adalah jika penugasan atau perintah itu di luar atau melampaui atau tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Ya. Tujuan perusahaan misalnya memproduksi sebuah barang A, tetapi perintah perusahaan lain. Nah, dalam kondisi seperti itu ya kita tidak perlu taat. Karena apa? Karena perintah itu, penugasan itu sudah bertentangan dengan tujuan perusahaan. Ya. Lalu kemudian kekecualian yang ketiga adalah bila penugasan itu di luar dari job agreement kita. Ya. Sekurang-kurangnya para profesional muda, ya, para pekerja, ya, dimanapun Anda berada, para karyawan, ya, 3 alasan itu dapat menjadi kekecualian bagi kita untuk tidak taat. Tetapi di luar itu, ketaatan adalah sebuah kewajiban etik. Ya. Itu kewajiban etis yang pertama. Lalu kemudian kewajiban etis yang kedua itu adalah menjaga kerahasiaan perusahaan. Nah, ini sangat penting. Ya, dalam banyak hal kita gagal mengenai soal ini, ya. Ketika kita kecewa dengan sebuah perusahaan, ketika kita kecewa dengan pimpinan kita, ketika kita kecewa dengan atasan kita, kita cenderung menceritakannya kepada pihak yang lain. Nah, dalam konteks itu kita tidak berlaku etis. Atau misalnya ketika kita bekerja dalam suatu perusahaan, ya, perusahaan makanan misalnya, kita bekerja di situ. Lalu pada saat kita keluar atau pindah ke perusahaan makanan yang lain, kuliner yang lain, kita membocorkan rahasia makanan di tempat kerja kita sebelumnya. Nah, itu keliru. Itu bertentangan dengan prinsip etis. Kita mencuri hak cipta orang lain. Kita menjadi tidak jujur dan tidak fair dalam konteks itu. Makanya menjaga kerahasiaan perusahaan itu menjadi sangat penting. Entah ketika kita masih bekerja di perusahaan itu, entah ketika kita sudah keluar dari perusahaan itu, entah ketika kita bekerja pada perusahaan yang lain. Menjaga perusahaan di mana kita pernah bekerja itu adalah sebuah kewajiban etis. Itu kewajiban etis yang kedua dari seorang karyawan.
Ya. Kewajiban etis yang ketiga adalah loyalitas. Jadi loyalitas itu, ya para profesional muda, itu adalah bagian dari sebuah kewajiban etis yang harus ditunjukkan oleh seorang karyawan. Artinya loyalitas itu kita mendedikasikan seluruh pengetahuan kita, ya seluruh emosi kita, cinta kita kepada pekerjaan yang kita lakukan. Karena apa? Kesuksesan kita juga kan akan berdampak pada kehidupan kita di tempat kerja di mana kita bekerja itu. Ya, jadi loyalitas itu penting. Karena ada banyak orang berpikir begini, itu kan bukan pekerjaan saya, itu kan bukan job saya, itu kan bukan tanggung jawab saya. Padahal dia sendiri tahu bahwa kalau dia tidak mengambil inisiatif, dia tidak loyal, akan merugikan dia sendiri. Makanya dalam konteks ini maka loyalitas itu menjadi sangat penting. Inisiatif itu menjadi sangat penting. Lalu kemudian yang berikut itu adalah apakah kita dapat melaporkan kesalahan perusahaan? Atau apakah kita ketika melaporkan kesalahan perusahaan itu bertentangan dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya seperti ketaatan ataupun loyalitas? Ya. Para profesional muda, para karyawan dimanapun Anda berada, melaporkan kesalahan perusahaan boleh-boleh saja. Tetapi yang pertama kita harus bisa memastikan bahwa kesalahan perusahaan itu memang sangat besar. Ya, kesalahan perusahaan itu memang sangat fatal. Nah, untuk itu maka kita harus perlu mengumpulkan data, mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita harus perlu memeriksa integritas kita. Jangan sampai kita melaporkan kesalahan perusahaan karena ketidaksukaan kita, karena rasa benci kita, karena rasa dendam kita. Jadi itu para profesional muda, para calon profesional dimanapun Anda berada pada saat ini, itu kurang lebih beberapa kewajiban etis yang harus ditunjukkan oleh seorang karyawan kepada perusahaan. Demikian presentasi saya pada saat ini. Sampai jumpa pada acara Professional Development dengan topik-topik lain pada kesempatan yang berikutnya. Salam dan sampai jumpa.